Saudara, ada para mualaf atau orang-orang yang telah meninggalkan Kristen, meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Mereka berpatokan pada Markus pasal 1 ayat 35. Ketika mereka membaca ayat itu, langsung mereka simpulkan secara keseluruhan, Yesus melakukan seperti yang tetangga kita lakukan di subuh hari, yaitu berdoa. Sekarang kita baca apa isinya Markus 1 ayat 35 dulu ya. Nah, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Yesus pagi-pagi benar bangun, kemudian pergi ke tempat yang sunyi. Tidak diberitahukan apa nama tempatnya, tapi dia pergi ke tempat yang sunyi, kemudian dia berdoa. Nah, apakah dia berdoa pergi ke tempat yang sunyi itu menunjukkan bahwa ini hanya dimiliki oleh teman-teman kita atau tetangga-tetangga kita yang di luar dari Kristen, sehingga para mualaf atau orang-orang yang meninggalkan Yesus Kristus ini menyimpulkan bahwa ini adalah milik mereka? Tentu tidak, saudara. Tentu tidak. Kalau kita perhatikan, orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, para mualaf yang meninggalkan Yesus Kristus, oleh karena mereka mencerna Markus 1 ayat 35 ini, mengenai ini dimiliki oleh tetangga kita, ini sangat keliru. Keliru dan penafsiran yang keliru, salah, dan tidak benar. Tetapi sekali lagi, apa yang mereka pilih itu ya hak mereka, terserah mereka mau pilih ini mau pilih itu hak mereka ya, karena setiap orang sudah diberikan hak pilih. Tetapi sangat disayangkan sekali kalau mereka memaknai, menyimpulkan langsung secara keseluruhan mengenai Markus 1 ayat 35. Tetapi mereka juga lupa ayat yang ke-36, 37, 38, 39. Sekarang kita baca ya, kita baca apa itu isinya di Markus 1 ayat 36. 36, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Ayat 37, waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Ayat 38, jangan lupa ini. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang. Jadi Yesus itu telah datang oleh karena berita Injil, kabar baik yang telah disampaikan oleh Tuhan Allah dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 dan kitab-kitab yang ditulis oleh para nabi, yang dinubuatkan oleh para nabi, dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa itu Injil? Injil itu adalah diri Yesus Kristus sendiri, di mana di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17, di mana Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sekarang kita baca dulu ya. Nah, Roma pasal 1 ayat 16 sampai yang ke-17 saya akan bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ingat, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, yaitu dari bangsa Yahudi seluruhnya, tetapi juga orang Yunani. Ini menggambarkan mengenai bangsa-bangsa lain, ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mau dia orang Yahudi maupun dia orang non-Yahudi yang percaya kepada berita kabar baik itu, Injil itu, keselamatan yang Allah telah tetapkan dalam Yesus Kristus, mempunyai hidup. Itu yang disebut orang percaya, karena percaya kepada Yesus Kristus yang telah menggenapi apa yang telah Tuhan Allah nyatakan dalam Kejadian 3:15 yang dituliskan di dalam kitab para nabi hingga digenapinya di dalam Yesus Kristus. Makanya orang dibenarkan hanya di dalam Yesus Kristus. Itu adalah imanmu. Iman itulah tidak bisa diganti dengan akal. Iman itu tidak bisa diganti dengan korban apapun, karena iman itu di dalam Yesus Kristus. Makanya orang yang punya iman di dalam Yesus Kristus itu dibenarkan oleh Allah, sehingga oleh iman timbullah sesuatu yang ingin kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Entah itu buah roh, yaitu berbaik, kebaikan, kemurahan, ya, kelemah lembutan dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari hasil dari iman. Iman menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi ingat,
yang kita lakukan adalah buah roh, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, ya, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya apa yang saya sampaikan ini adalah biarlah dapat dilihat oleh orang-orang yang salah memahami Markus 1 ayat yang ke-35. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, Uncle Mandil.